Halo semua, saya ada di Hierapolis, Pamukkale, Provinsi Frigia di Turki. Yang putih itu bukan salju ya, tetapi adalah belerang yang menghasilkan air panas, di mana orang banyak berendam kakinya di situ untuk mendapatkan manfaat dari belerang dan air panas yang ada. Banyak orang berdatangan dari berbagai negara, ya, termasuk dari Indonesia. Ini yang pertama kalinya saya kesini, dan mungkin kesempatan yang akan datang berkunjung lagi bersama teman-teman. Oke, semangat! Salam dari Hierapolis, Turki. Salam tetap semangat. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Serta aku akan membuat namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Bukankah itu janji untuk Abraham? Benar sekali. Tetapi karena kita di dalam Kristus dan menjadi milik Kristus, maka menurut Galatia 3, maka kita juga berhak menerima janji itu. Kita juga keturunan Abraham. Puji Tuhan, kita di dalam Kristus dan kita menjadi milik Kristus. Haleluya. Siap-siap menjadi berkat, menjadi bangsa yang besar dan diberkati Tuhan. Tentunya untuk menjadi berkat. Haleluya. Tetap semangat. Semangat pagi. Firman Tuhan hari ini dari Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Elohim menyertai kita. Elohim itu adalah Bapa, ada di surga, di terang yang tidak terhampiri. Bagaimana dia bisa menyertai manusia? Dia harus turun ke dunia, tetapi dia adalah roh adanya. Oleh sebab itulah ada inkarnasi dari firman Elohim. Yesus Kristus, Yeshua Masiah adalah penjelmaan dari firman Elohim yang turun ke dunia, yang lahir sebagai bayi di hari Natal. Sehingga dengan kehadirannya di dunia ini, dia bisa menyertai manusia. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita dan memperhatikan kerinduan kita. Kita disertai Tuhan senantiasa. Haleluya, semangat pagi. Salam Jumat Mujizat. Istilah bala tentara surga di dalam Lukas 2:13 hanya satu kali saja di dalam Perjanjian Baru. Padanannya yang mirip dengan itu adalah Panglima Bala Tentara Tuhan di dalam Kitab Yosua pasal yang ke-5. Tetapi bala tentara surga di dalam Lukas 2:13 memiliki tugas yang unik. Bukan untuk berperang, bukan untuk mengalahkan musuh, melainkan untuk memuji Elohim. Mengapa harus memuji Elohim? Pada situasi itu, malaikat di surga sedang bersuka cita. Dan tentunya di bumi, manusia yang berkenan kepada Tuhan juga sedang bersuka cita. Dan oleh sebab itulah, maka mereka memuji Tuhan, kebesaran Elohim yang karena kasihnya yang besar mengaruniakan putranya yang tunggal, Yeshua Masiah, menjadi juru selamat dunia. Kita mengucap syukur. Salam Selasa ceria. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Masih dalam suasana Natal, Rasul Yohanes mengisahkan bagaimana Sang Firman turun ke dunia, lahir sebagai bayi, sebagai anak tunggal Bapa. Apa maksudnya? Anak tunggal berarti dia adalah satu-satunya yang ditentukan oleh Bapa menjadi Mesias, menjadi Kristus, menjadi juru selamat untuk umat manusia. Dan kita bersyukur di dalam Dia ada kasih karunia yang melimpah. Kita diselamatkan
oleh karena kasih karunia. Kalau kita datang kepadanya, kita bersyukur kita akan diselamatkan dan kita akan dibebaskan dari dosa. Haleluya.